bertemu kembali dengan saya dan selamat bertemu kembali dengan pelajaran sains. Kali ini kita akan belajar materi yang cukup menyenangkan tentang gerak lurus beraturan. Kita akan belajar apa itu gerak lurus dan apa itu gerak beraturan. Jadi kita belajar tentang gerak lurus yang beraturan. Gerak berdasarkan lintasannya itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama ini gerak melingkar. Gerak melingkar karena lintasannya melingkar. Yang kedua itu gerak parabola karena memang lintasannya seperti parabola. Yang berikutnya itu adalah gerak elips, ini karena lintasannya berbentuk elips. Yang berikutnya, yang terakhir itu adalah gerak lurus. Gerak lurus itu gerak dengan lintasan yang lurus. Nah, ini yang akan kita pelajari saat ini. Jadi gerak lurus. Lurus beraturan adalah gerak dengan lintasan yang lurus dan kecepatannya tetap. Jadi kita akan mempelajari fokus pada gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Sebelum kita melanjutkan penjelasan berikutnya, perlu kita ingat kembali bahwasanya pada lintasan yang lurus satu arah itu nilai kecepatan sama dengan nilai kelajuan. Sekali lagi, pada lintasan lurus satu arah itu nilai kecepatan sama dengan nilai kelajuan. Untuk memahami gerak lurus beraturan, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Semisal ada mobil yang bergerak dari titik A sampai titik I. Di titik A ini pada detik ke-0, nyampe titik B itu pada detik ke-1, titik C detik ke-2, dan sampai nanti di titik I itu pada detik ke-8. Nah, terus kemudian yang perlu Anda amati adalah di sini pada titik A itu pada detik ke-0 itu kecepatannya 10 meter per sekon. Pada detik ke-1 kecepatannya juga 10. Detik ke-2 itu kecepatannya juga 10. Dan hingga sampai detik ke-8 maka kecepatannya tetap 10 meter per sekon. Mobil ini bergeraknya lurus, kecepatannya tetap 10 meter per sekon. Nah, inilah yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Gerak lintasan lurus kemudian dengan kecepatan yang tetap. Inilah yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Di sini karena kecepatannya selalu sama dan tidak ada perubahan, maka percepatannya adalah 0. Percepatan itu pertambahan kecepatan dalam setiap detik. Kita contohkan di sini. Kemarin kita saat yang lalu kita sudah belajar tentang percepatan. Kita cek percepatan untuk yang pertama, gitu kan. Percepatan yang pertama itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kecepatan akhir pada percepatan yang pertama itu adalah pada V1, dan kemudian kecepatan awal pada percepatan yang pertama adalah V0 dibagi dengan waktunya. Waktu pada percepatan pertama itu T1 ini waktu akhirnya dikurangi dengan T0 waktu awalnya. V1 itu 10 dan V0 adalah 10. 10 kurangi 10 sama dengan 0. Terus kemudian waktunya pada T1 itu 1, T0 nya adalah 0, maka 0 dibagi 1 sama dengan 0. Percepatannya adalah 0. Oke. Nah, karena percepatannya adalah 0 dan kemudian kecepatan dimanapun itu adalah sama, maka bisa kita buat rumusan seperti ini. VT artinya kecepatan pada detik keberapa. Kecepatan pada detik kedua, 3, 4, 5, berapapun ya VT itu sama dengan V0 kecepatan awal. Jadi V0 ini menunjukkan kecepatan awal. Nah, pada gerak lurus beraturan itu ada rumusan semacam ini. VT itu kecepatan pada waktu T. Jadi T ini maksudnya pada T keberapa, waktu ke detik keberapa, ke detik ke-5, ke-10, ke-11 dan sebagainya. Terus kemudian ini V0 kecepatan awal ditambah A titik T. A titik T ini artinya A kali T. A itu percepatan dan T itu waktunya pada detik keberapa atau pada menit keberapa. Kita coba cek untuk
VT sama dengan V0. Apakah benar-benar begitu? Kalau coba kita hitung ya. Semisal kita akan melihat kecepatan pada T1. Saya tulis di sini VT sama dengan 1, artinya kecepatan pada detik ke-1 sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali T1, yaitu T1 artinya detik ke-1. Nah, maka VT1 atau kecepatan pada detik ke-1 sama dengan V0-nya adalah 10 ditambah dengan percepatannya ini 0 ya. Ini tadi kita sudah menghitung bahwa percepatannya adalah 0 dikali dengan 1. Nah, detik ke-1 ini adalah 1. Sehingga VT1 jadi kecepatan pada detik ke-1 itu 10 ditambah 0, karena 0 dikali 1 kan 0. Maka hasilnya VT pada detik ke-1 atau V pada detik ke-1 itu adalah 10. Berikutnya kalau kita mau cek lagi boleh ya. Ini pada V detik ketiga. Nah, kecepatan pada detik ketiga itu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu pada detik ketiga. Nah, kecepatan awalnya adalah 10, percepatannya itu 0 karena tidak ada pertambahan kecepatan, dikali dengan waktunya ya, di detik ketiga. Nah, maka 10 ditambah 0 kali 3 itu 0, maka 10 tambah 0 sama dengan 10. Jadi kecepatan pada detik ketiga itu 10, sama dengan kecepatan pada detik 1, dan sama pula kecepatan pada detik ke-3, dan bahkan pada detik ke-5 juga sama, dan sampai detik keberapapun ini kecepatannya akan sama dengan kecepatan awalnya. Kalau kita buat grafik untuk gerak lurus beraturan itu semacam ini. Ini untuk grafik kecepatan terhadap waktu. Ini V kecepatan, ini adalah waktu. Nah, pada detik ke-0 ya, detik ke-0 ini kecepatannya 10. Pada detik ke-1 ini kecepatannya 10. Detik kedua kecepatannya 10. Detik ketiga 10 hingga nanti detik ke-8 kecepatannya adalah 10. Sehingga kalau kita buatkan garis, maka seperti ini, garis horizontal. Maka seperti inilah grafik kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Kalau yang ini adalah grafik jarak tempuh terhadap waktu. Ya, grafik jarak tempuh terhadap waktu pada detik ke-0 ya, pada detik ke-0 ini jaraknya itu 0. Pada detik ke-1 jaraknya yang ditempuh itu 10, detik kedua 20, detik ketiga 30 hingga nanti detik ke-8 itu 80 meter. Sehingga kalau kita buatkan garisnya atau grafiknya semacam ini ya. Ini grafik jarak terhadap waktu untuk gerak lurus beraturan. Kita ikuti penjelasan berikut ini. Kita coba akan menghitung jarak tempuh menggunakan rumus pada gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan ada perumusan semacam ini. ST ini jarak tempuh pada waktu kesekian atau detik kesekian. Misalkan pada detik ke-5 berarti ST5, jarak tempuh pada detik ke-5 sama dengan kecepatan awal V0 dikali dengan waktu T. Nah, contoh semacam ini. Misal kita ingin mengetahui jarak tempuh pada detik ke-1. Nah, maka ST1 sama dengan V0 kali T1. ST1 V0 kali T1, di mana V0-nya kecepatan awalnya adalah 10 dan T1 adalah 1. Maka 10 kali 1 10 meter. Jadi jarak tempuh pada detik ke-1 adalah 10 meter. Kemudian kalau misalkan kita ingin tahu jarak tempuh pada detik kedua ini, detik kedua ST2 sama dengan V0 kali T2. ST2 jarak tempuh pada detik kedua, V0-nya 10 dikali waktunya pada detik kedua adalah 2. Maka 2 kali 10 ya, 2 kali 10 atau 10 kali 2 itu sama dengan 20. Nah, kita boleh cek lagi pada jarak tempuh pada detik ketiga. Nah, ini pada detik ketiga.
maka sama V0 dikali dengan T3 detik ketiga. V0 nya 10, kemudian waktunya pada detik ketiga adalah 3, maka 10 kali 3 adalah 30 meter. Kemudian untuk jarak tempuh pada detik keempat itu V0 kali T4 ya, maka V0 nya 10, kemudian T keempatnya adalah 4, maka 40 meter. Oke, sekarang kita perhatikan latihan soal berikut ini. Yang pertama, mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Di sini ada kata kunci gerak lurus dan kecepatannya adalah tetap. Dan kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Berapakah kecepatan pada detik ke-40? Nah, sebenarnya dengan cara cepat saja kita sudah bisa, tapi coba kita cek dengan cara yang biasa dulu. Oke. Diketahui kecepatan awalnya 20 meter per sekon pada detik ke-40, T40. Maka yang ditanya V pada detik ke-40, VT40 ya. Maka VT sama dengan V0 plus A kali T. VT pada detik ke-40 itu 20 pada V0 nya ya. Dan kemudian percepatannya 0. Loh, kok tahu kenapa kok tahu 0 dari mana? Karena di sini ada keterangan kecepatan tetap, berarti tidak ada pertambahan kecepatan, maka percepatannya pasti 0. Dikalikan dengan waktunya T40. Nah, 40 kali 0 maka 0. 0 ditambah 20 maka hasilnya 20. Nah, kecepatan awalnya 20, VT kecepatan pada detik 40 juga 20. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengerjakan dengan cara cepat. Nah, VT itu sama dengan V0. Kalau V0 nya 20 maka VT nya juga pasti 20 ya. Nah, semisal ada mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap, ada kata kunci gerak lurus dengan kecepatan tetap. Kalau kecepatan tetap berarti pasti percepatannya 0. Nah, berarti gerak lurus beraturan, maka kita menggunakan rumus gerak lurus beraturan. Jika kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon, berapakah jarak tempuh pada detik ke-40? Jarak tempuh pada detik ke-40 yang ditanyakan, maka diketahui kecepatan awal V0 sama dengan 20 meter per sekon, T sama dengan 40 sekon. Yang ditanyakan adalah ST, jarak tempuh pada detik ke-40, ST40 ya. Jawab, ST ya, ini rumusnya sama dengan V0 dikalikan T. ST jarak tempuh pada detik ke-40, ST sama dengan 40 sama dengan V0 nya adalah 20 dan T nya adalah 40. Maka 20 kali 40 sama dengan 800 meter. Ini adalah jarak tempuh pada detik ke-40. 3. Kita perhatikan mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Sekali lagi, kecepatan tetap dan geraknya lurus. Jika kecepatan awalnya 20 meter per sekon, berapa lama untuk menempuh jarak 800 meter? Nah, ini yang ditanyakan waktunya. Diketahui kecepatan awal 20, kemudian jarak tempuhnya 800 meter, yang ditanyakan T-nya itu berapa? Jawab, rumusnya ST sama dengan V0 dikalikan T. Nah, ST-nya adalah 80, jarak tempuhnya, kecepatan awalnya 20, yang ditanyakan adalah T. Maka 800 dibagi 20 sama dengan 40. 800 dibagi 20 sama dengan 40 sekon. Siapkan alat tulis dan silakan ditulis soalnya, kemudian cobalah untuk menjawab seperti pada contoh yang sudah kita pelajari tadi. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan tetap semangat.